Oke, semua kembali lagi. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan Suite Alert 2 ya dengan framework CI. Langsung aja kita mulai. Let's go. Oke, jadi pertama-tama yang perlu kita siapkan yaitu kita harus mendownload package dari Suite Alertnya tersebut. Kalian bisa buka di website resminya. Kemudian kita bisa coba download di sini. Kita langsung download ya. Oke, jika sudah lakukan ekstrak. Nah, di sini ada folder dist ini. Nah, ini kita copy. Oke, jadi di sini saya akan membuat folder terlebih dahulu dengan nama aset. Lalu folder yang tadi dari Suite Alert-nya kita pastekan di dalam sini. Oke, setelah kalian paste di dalam aset, lalu kita coba untuk source code-nya. Oke. Nah, tapi sebelum itu kita perlu satu lagi nih, yaitu jQuery min.js-nya. Karena di sini saya belum punya, jadi saya harus mendownload jQuery min.js-nya. Tapi kalau teman-teman udah punya, kalian bisa gunakan ya. Nah, di sini kita download, kita gunakan yang ini aja. Lalu kita taruh di folder aset. Kita buat namanya jQuery.min.js. Oke. Nah, jadi dalam aset ini ada folder dist ini yang tadi boleh kita ekstrak dari Suite Alert. Nah, jQuery min.js ini yang tadi kita copy pastekan dari websitenya. Nah, kemudian kita buat satu controller dengan nama login controller. Nah, di sini saya udah buat ya. Di sini kita buat satu controller dengan nama login controller, lalu kita arahkan ke login. Oke. Nah, lalu kita buat view loginnya. Oke. Di dalam file login ini kita coba isikan dengan contoh yang sudah ada. Nah, di sini kita buang aja nih yang gak kepake nih, ya kan? Kemudian ini juga kita buang. Lalu kita coba masukkan terlebih dahulu CSS-nya. Nah, di sini kita masukkan posisi dari CSS Suite Alert. Aset txt, kemudian Suite Alert .css. Kemudian kita juga perlu memasukkan terlebih dahulu jQuery min.js yang telah kita download tadi. Lalu kita masukkan juga Suite Alert min.js-nya. Oke, setelah kita memasukkan CSS dan juga jQuery-nya, untuk mencobanya kita akan membuat satu button terlebih dahulu. Nah, kemudian kita buat actionnya. Ini ketika button tersebut diklik, kita akan tampilkan Suite Alert.
berdasarkan suite alert yang akan kita gunakan. Kita coba lihat dokumentasi dari suite alertnya. Nah, di sini ada beberapa tipe di suite alert, yaitu ada basic, kemudian ada tipe pertanyaan question, kemudian ada yang menggunakan icon error, lalu masih banyak lagi ya, kalian bisa baca-baca sendiri. Nah, di sini kita akan coba yang tipenya ini. Jadi ketika button login diklik, di situ ada konfirmasi bahwasanya user harus memastikan username dan passwordnya itu benar. Jadi kita gunakan ini, kita paste di sini, lalu kita rapikan. Nah, sekarang kita coba buka project kalian. Buttonnya belum ada tulisannya ya, kita coba kasih tulisan login. Oke, kita coba refresh. Oke, di sini ada error Swell is not defined, dikarenakan tidak ketemu nih suite alert min.js nya. Kita coba cek. Oh, di sini kita perlu tambah angka 2 karena di sini suite alert kita namanya suite alert 2.min.js ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, udah muncul teman-teman. Selanjutnya kita buat form terlebih dahulu. Di sini kita masukkan form dengan ID, lalu metodenya itu post, kemudian actionnya ini kita arahkan ke controller masing-masing ya. Jadi di sini saya akan mengarahkan controllernya itu ke login controller dengan function submit login. Oke, lalu kita tutup form. Nah, di dalam form ini kita akan membuat inputan, yaitu username dan juga password. Oke, sekarang kita coba. Nah, di sini jadi ada inputan username dan juga password. Oke, jadi kita akan mengubah kata-kata dari suite alert ini, kita bisa modifikasi. Jadi titelnya bisa kita ganti menjadi pastikan username dan password benar. Nah, di sini ada delay button, kayaknya kita nggak perlu gunakan, jadi kita hapus saja. Cancel button, iya kita perlu. Delay button text kita nggak perlu. Untuk confirm button text kita ganti kata-katanya menggunakan login. Nah, kita coba. Sudah berubah sesuai dengan yang kita input tadi ya. Nah, kemudian ketika tombol login tadi pada suite alert ini diklik, kita akan arahkan ke function ini. Kita coba ketika login, maka kalian perlu menambahkan di sini ID form yang telah kalian buat tadi seperti ini. Nah, jadi nanti ketika tombol login pada suite alert itu kalian klik, maka form yang kalian buat itu akan melakukan action ke dalam controller dan function. Nah, di sini saya sudah membuat functionnya, yaitu kita membuat parameter username dan password. Kemudian karena di database saya passwordnya menggunakan encrypt MD5, jadi di sini saya encrypt. Lalu kita cek apakah username dan passwordnya itu tersedia atau tidak. Nah, jika ditemukan maka akan muncul pesan ditemukan, dan jika tidak maka akan muncul pesan salah. Nah, di sini teman-teman bisa custom ya, jadi bisa
teman-teman redirect, bisa juga teman-teman lakukan action yang lainnya. Oke, sekarang kita coba. Kita refresh, kita masukkan terlebih dahulu username dan password yang salah. Nah, ketika login maka akan muncul pesan salah. Kemudian yang kedua kita coba masukkan akun. Nah, maka di sini akan menampilkan pesan username ditemukan. Oke deh, mungkin segitu aja. Semoga bermanfaat.